Selama 2 periode SBY berkuasa, PKS selalu menikmati singgasana kekuasaan. Kementan yang menguasai pangan dan Kominfo yang menguasai jalur informasi. Itu yang bisa dilihat dengan mata kepala telanjang. Di Kementan, Hashim pernah bilang terkait staf non-muslim yang dipecat selama masa kekuasaan Menteri PKS pada saat itu. Selain Kementan, yang sudah menjadi rahasia umum adalah di Kominfo, selama 10 tahun pun dalam pelukan PKS. Zaman SBY terkenal dengan istilah negara berjalan dengan autopilot, mengandalkan sistem yang sudah ada, tak perlu disetir. Hal ini yang menyebabkan setiap kebijakan SBY terkesan tidak visioner atau mencari aman. Bahkan ketika ada target proyek, tak jarang yang mangkrak. Itu semua seperti ingin memberi penegasan bahwa memang benar negara ini di zaman SBY berjalan autopilot. Semua bebas melakukan. Tak ada ceritanya reshuffle kabinet dan tekanan pada petinggi lembaga supaya bisa berjalan cepat dan melakukan kebijakan yang tidak biasa untuk mempercepat kemajuan bangsa. Tifatul Sembiring, kader PKS yang selalu mengisi Menteri Kominfo di zaman SBY pun membuat namanya dikenang oleh sejarah. Dari pernyataan hingga tindak tanduk yang dianggap konyol hingga menggelikannya, atau bahkan ada yang mengatakan, bagaimana orang seperti Tifatul Sembiring bisa menjadi menteri, apalagi Kominfo. Gak mau salaman sama cewek kecuali istrinya Obama. Tifatul Sembiring gak mau salaman sama cewek yang bukan mahram. Tetapi giliran istri Obama yang dulu menjadi ibu negara Amerika mendampingi Obama datang ke Indonesia, dia malah salaman. Hal ini pun menjadi pergunjingan banyak orang. Berbagai alasan diberikan oleh Tifatul Sembiring tak akan menghilangkan kesan bahwa Tifatul itu pilih-pilih orang untuk salaman. Menyatakan perang terhadap situs porno tapi kepergok follow akunnya. Tidak lupa, Tifatul pun pernah terpegok follow akun di Twitter. Mestinya akhirnya Tifatul unfollow, tetapi tetap saja sudah ada bukti screenshot. Meskipun dia berkilah bahwa itu kepencet tak sengaja, tetapi banyak netizen yang tidak percaya terhadap klarifikasi yang dilakukan oleh Tifatul saat itu. Kemudian zaman Tifatul Sembiring jadi Kominfo, akun negatif yang mengandung propaganda radikalisme tak tersentuh. Bahkan di internet, media yang menyerukan dukungan terhadap ISIS pun bebas berkeliaran. Kalau bilang zaman Tifatul situs radikal diblokir, mungkin situs yang gak ada pengunjungnya. Sebab faktanya situs yang tenar diblokir setelah zaman Jokowi jadi presiden. Jika yang mendukung ISIS saja bebas berkeliaran di internet, apalagi kelompok hati yang sama-sama mempropagandakan khilafah tapi beda caranya. Mereka pun begitu santai melancarkan propaganda di internet. Jangankan di internet, di TVRI saja hampir disiarkan acara khilafah versi hati. Itulah zaman SBY yang dianggap membiarkan negara ini autopilot dan membiarkan kader PKS seperti Tifatul bertingkah semaunya. Selanjutnya, Tifatul Sembiring menanyakan internet cepat buat apa? Sekelas Kominfo, sangat aneh jika menanyakan internet cepat buat apa. Berarti dia nggak tahu apa-apa tentang perkembangan teknologi yang membutuhkan internet. Atau mungkin dia pikir internet itu cuma digunakan untuk nonton film biru kali ya. Kita bisa bayangkan, di zaman corona seperti saat ini, kalau ada yang tanya internet cepat buat apa, pasti disambit pakai klepon satu karung biar moncro. Terakhir, baru-baru ini, Tifatul mengaitkan klepon dengan PKI. Meskipun sudah nggak menjadi menteri dan PKS nggak dipedulikan di era Jokowi, ternyata Tifatul Sembiring masih mencoba eksis. Dia pun mengomentari tentang klepon yang viral karena dibilang jajanan gak islami. Tifatul mengatakan bahwa hal itu hampir sama dengan cara atau modus PKI supaya Islam dicaci dan sebagainya. Apakah klepon ini semacam pengalihan isu pihak-pihak tertentu yang sedang marak akhir-akhir ini? Kata Tifatul melalui akun Twitternya. Kira-kira apa ya isu yang mau ditutupi dan dialihkan dengan isu klepon ini? Ada yang bisa jawab? Kok saya jadi kepo? Lanjut Tifatul. Dilihat modusnya, isu klepon islami itu persis cara propaganda PKI memojokkan Islam dan ulama dari zaman bahula, ujarnya.
Kalau kita lihat historinya, Tifatul Sembiring apakah layak ucapannya dipercaya? Apakah layak setiap asumsi yang keluar dari mulutnya dipercaya? Apalagi asumsi yang sangat dipaksakan seperti itu. Kalau yang dia ucapkan itu hanya asumsi, sedangkan apa yang kita bahas tentang dirinya di atas adalah fakta yang nggak bisa dibantah. Bagaimana menurut Anda?